Selamat siang kepada Bapak dosen dan kepada teman-teman semuanya. Saya Pasion Sitanggang akan memaparkan hasil sajian saya yang berjudul Hidup Kudus Menurut Kehendak Allah, tinjauan biblika dari Kitab Imamat pasal 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Mendengar kata kudus tidaklah hal yang selalu menyenangkan bagi orang Kristen saat ini. Hal itu disebabkan kata tersebut langsung membawa pemikiran seseorang kepada pribadi Allah yang Maha Kudus. Di saat yang bersamaan juga, kekudusan menjadi satu cerminan yang jernih yang dapat mencerminkan keadaan rohani seseorang, apakah ia seorang yang hidup kudus atau tidak. Walaupun orang Kristen yang telah dikuduskan oleh kematian Yesus Kristus, namun pada dasarnya masih rentan terhadap kejatuhan dalam dosa, dan faktanya masih banyak juga yang terjerumus dalam kejatuhan dalam dosa. Itulah sebabnya kekudusan masih menjadi satu momok bagi sebagian orang jika diperhadapkan ke dalam kehidupannya. Kitab Imamat merupakan salah satu kitab di dalam Perjanjian Lama yang dimasukkan dalam kelompok kitab Taurat. Dalam bahasa Ibrani disebutkan Wayikra, yang artinya dia memanggil. Dan dalam bahasa Latin, bahasa Inggris dikatakan Leviticus. Pemikiran utama dalam kitab ini adalah kekudusan. Hal kekudusan dalam kitab ini dapat kita lihat dalam pasal 17 sampai pasal yang ke-27. Tuhan Allah Israel bersifat kudus. Sebab itu umat yang dengan dia masuk hubungan khusus harus hidup kudus. Tidak ada lagi pilihan bagi bangsa Israel selain untuk mematuhi segala peraturan. Tema utama dalam kitab Imamat diungkapkan melalui istilah kadus, yaitu kekudusan. Adapun yang menjadi peristiwa penting adalah menempatkan peraturan-peraturan praktis maupun moral. Hal yang memperlihatkan bahwa Allah memberi perhatian terhadap seluruh aspek kehidupan umatnya, bukan dalam bagian aspek keagamaan saja. Jika kita lihat pada ayat 19, dikatakan kau hampiri untuk menyingkapkan auratnya. Ini merupakan pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan persetubuhan. Dapat dilihat dalam Imamat 18 ayat 6. Sedangkan kalimat pada waktu cemar kainnya, terjemahan harfiah adalah pada waktu kenajisannya, yaitu pada waktu menggambarkan seorang perempuan yang sedang haid dan sementara tidak boleh mengikuti upacara keagamaan. Aliran menstruasi bulanan pada perempuan membuat ia najis selama 7 hari. Perempuan itu najis karena terdapat aliran di dalam tubuhnya. Aliran yang dimaksud adalah darah. Sebab fenomena ini adalah misterius bagi masyarakat pada waktu itu. Ayat 20, kata bersetubuh jika diterjemahkan dalam bahasa Ibrani adalah berikan tumpahan spermamu kepada. Menurut konteks pasal 18, kalimat ini juga merupakan pernyataan yang menunjukkan persetubuhan atau perzinahan di luar pernikahan yang sah. Hubungan persetubuhan dengan istri sesama tentunya dilarang. Karena hubungan semacam itu tidak dengan kerabat sedarah, maka istilah ketelanjangan tidak digunakan di dalam teks. Hukuman atas melakukan perzinahan ditemukan dalam Imamat 20 ayat 10. Perzinahan sangat dikutuk di dalam Perjanjian Lama. Ayat ini didefinisikan sebagai hubungan perzinahan dengan wanita yang telah menikah atau bertunangan oleh seseorang yang bukan suaminya. Ayat 21, jika kita lihat, kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok. Terjemahan secara harfiah dalam teks ini adalah memberikan mereka supaya melewati api. Istilah api di sini adalah di mana dalam upacara keagamaan orang Kanaan, anak-anak terkadang dikurbankan dengan cara menyuruh mereka untuk melewati api. Salah satu sumber mengatakan bahwa dengan istilah dibakar hidup-hidup.
Sebagian besar versi terjemahan menganggap kata ini sebagai nama ilah lain yang menerima persembahan kurban. Kata ini menyiratkan dua hal, yaitu raja dan aib, sehingga menimbulkan suatu gagasan sebagai raja aib. Sehingga pengorbanan ini secara langsung mencemarkan nama Allah, menodai, merendahkan apa yang suci. Oleh sebab itu, perzinahan tidak hanya dikatakan sebagai bentuk hubungan seksual, tetapi menduakan Allah dengan mempersembahkan anak kepada ilah lain merupakan tindakan perzinahan yang menduakan Allah. Ayat 22, jika kita lihat dalam teks ini, jelas mengarah pada hubungan seks antara sesama jenis laki-laki dengan perempuan, maupun sesama jenis laki-laki dengan perempuan, maupun perempuan dengan perempuan. Tindakan ini diklasifikasikan sebagai hal yang menjijikkan. Dapat kita lihat dalam Imamat 20 ayat 13. Segala sesuatu yang menjijikkan adalah yang dibenci oleh Allah. Hukuman untuk hubungan seksual sesama jenis adalah kematian. Kekejian secara harfiah merupakan sesuatu yang menjijikkan dan dibenci oleh Allah. Dan kita lihat pada ayat yang terakhir, yaitu ayat 23. Laki-laki maupun perempuan tidak boleh memamerkan dirinya untuk berusaha merayu binatang. Hukum ini dirancang untuk melawan ritus antara manusia dan hewan yang dipraktikkan dalam kultus tertentu di Timur Tengah kuno, seperti kultus Mesir di Mendes. Hukum Had mengatakan hukuman mati untuk berhubungan seks dengan beberapa hewan ternak, domba dan babi. Mitos dari Ugarit memberikan laporan hubungan seksual antara dewa dan hewan. Misalnya terdapat satu dewa melakukan hubungan seksual dengan seekor sapi. Hal ini upaya untuk melarikan diri secara ajaib dewa kematian dari dunia bawah. Scopus Imamat 18 ayat 19-23 membahas pelanggaran seksual di luar keluarga. Terdapat 5 pelanggaran terlarang yang dibahas di dalam teks ini, meliputi hubungan badan saat haid, perzinahan, mempersembahkan kepada Molok, homoseks, serta berhubungan dengan hewan atau binatang. Teologi yang terkandung di dalam teks ini adalah teologi kekudusan, di mana kekudusan Allah memberikan pemahaman yang benar bagi manusia untuk melakukan yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Allah. Sebab Allah adalah kudus, maka kudus jugalah setiap orang yang hidup melakukan perintah-perintahnya. Implikasi, perzinahan adalah tindak asusila yang sangat tidak terpuji dan berakibat dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Saat ini para remaja dan pemuda masih sangat mudah untuk terbawa arus hawa nafsu, sehingga remaja menjadi rentan dapat melakukan tindakan asusila yang disebabkan oleh banyak faktor, termasuk selalu menonton film dewasa, sehingga mereka akan penasaran dan melampiaskannya dengan cara melakukan perzinahan. Bahkan bukan tidak mungkin akan melakukan perzinahan sesama jenis dan terhadap hewan. Tentunya perzinahan juga bisa mengarah kepada tindakan kekerasan, bahkan pembunuhan jika adanya penolakan dari pihak tertentu. Itulah mungkin sajian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.